Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Diah Larasati, NIM A221222045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat atau genetika hukum Mendel. Hukum Mendel pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Ia lahir pada 21 Juli 1822. Merupakan ilmuwan yang menemukan prinsip bahwa pewarisan sifat mengikuti pola-pola tertentu yang disebut pola hereditas. Ia juga menjadi orang pertama yang meletakkan bidang matematika dalam genetika. Karena peran Mendel dalam dunia genetika sangat besar, ia pun disebut sebagai bapak genetika. Pada abad ke-19, Mendel melakukan percobaannya dengan melakukan hibridisasi atau persilangan menggunakan kacang polong atau eris atau Vivum sativum. Mendel sengaja memilih beberapa kacang eris dengan karakteristik berbeda. Ia juga melakukan percobaannya bertahun-tahun untuk memperoleh hasil yang akurat. Mendel memilih kacang eris dengan alasan yang pertama, mudah tumbuh, yang kedua, ia memiliki umur yang pendek, yang ketiga, ia dapat melakukan penyerbukan sendiri, yang keempat, memiliki keturunan yang banyak, dan yang kelima, memiliki bunga yang sempurna. Mendel pada percobaannya melakukan dua persilangan. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini ada kaitannya dengan hukum satu Mendel. Adapun bunyi hukum satu Mendel atau hukum segregasi bebas adalah alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegrasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Mendel melakukan percobaan dengan melakukan persilangan tanaman ercis bunga ungu dengan tanaman ercis bunga putih. Awalnya, ia memotong serbuk sari dari ercis bunga ungu dan menyisahkan putiknya. Sebaliknya, pada ercis bunga putih yang dipotong putiknya saja. Nah, ercis bunga putih dan ercis bunga ungu yang disilangkan ini disebut induk atau pariental 1 atau P1. Dari hasil persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filal 1 F1 berwarna ungu semua. Kemudian Mendel membiarkan F1 melakukan penyerbukan sendiri sehingga F1 ini menjadi pariental 2 atau P2. Keturunan yang didapatkan ternyata berbeda karena yang ia peroleh ercis bunga ungu dan ercis bunga putih. Hasil keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau F2. Karena ercis bunga ungu 3 kali lebih banyak dibandingkan ercis bunga putih, maka rasionya 3:1. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Persilangan ini berkaitan dengan hukum 2 Mendel. Adapun bunyi hukum 2 Mendel adalah pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Pada persilangan dihibrid ini, ia menyilangkan biji bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau ini disebut pariental 1 atau P1. Ia mengamati bahwa semua keturunan pertamanya atau F1 menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji induk tersebut adalah biji bulat kuning. Kemudian, Mendel melakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1. Untuk pariental 2 atau P2, semuanya merupakan hasil F1 yaitu biji bulat kuning. Ternyata F2 yang didapatkan bervariasi. Ia memperoleh 4 sifat yang berbeda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3:1.
Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.